Aku dijodohkan ibuku dengan pria tua. Setelah pernikahan, hal mengejutkan terjadi. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dalam kehidupan yang penuh warna, takdir seringkali menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan. Aku seorang gadis muda berusia 22 tahun, harus menghadapi kenyataan pahit saat ibuku memaksaku menikah dengan pria yang lebih tua 30 tahun dariku. Di tengah keterpaksaan dan ketidakpastian, tersimpan sebuah alasan mendalam yang membuat semua orang terharu dan menangis saat mengetahuinya. Sebut saja namaku Nisa. Aku lahir dari keluarga yang sederhana, namun hangat dan penuh kasih sayang. Ayahku seorang kuli bangunan. Meski tak berpendidikan tinggi, ia selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dengan penuh semangat. Setiap kali aku memandangnya yang pulang dengan wajah lelah dan tubuh yang penuh debu, hatiku selalu tersentuh. Ia adalah pahlawanku, seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan keluarganya di atas segalanya. Di sisi lain, ibuku sosok wanita yang tangguh. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima pesanan jahitan dari tetangga-tetangga sekitar. Meskipun hidup kami jauh dari kata mewah, ibuku selalu memastikan bahwa kami, aku dan adikku yang saat ini berusia 10 tahun, mendapatkan yang terbaik, terutama dalam hal pendidikan. Baginya, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, dan ia tak pernah ragu untuk berkorban demi memastikan kami bisa bersekolah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Ayah dan ibuku selalu menanamkan nilai-nilai moral yang kuat padaku, terutama pentingnya kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Meskipun kami tak memiliki banyak harta, cinta dan kebersamaan dalam keluarga ini selalu cukup. Kami adalah keluarga yang saling melindungi dan mendukung satu sama lain. Namun seperti halnya hidup, tak semua berjalan sesuai dengan rencana. Ketika usiaku menginjak 17 tahun, sebuah cobaan besar menimpa keluarga kami. Ayahku yang selalu kukenal sebagai pria yang kuat dan pekerja keras, didiagnosis mengidap diabetes kronis. Penyakit itu membuatnya lemah secara perlahan, hingga akhirnya ia harus sering dirawat di rumah sakit. Tabungan kami yang sedikit demi sedikit mulai terkuras untuk biaya pengobatannya. Pekerjaan sebagai kuli bangunan yang menjadi andalan keluarga kami harus ditinggalkannya karena kondisi kesehatannya yang kian memburuk. Situasi ini mengubah hidup kami dengan cepat. Ibu yang semula hanya bekerja sambilan harus bekerja lebih keras lagi. Aku melihat garis-garis lelah di wajahnya semakin dalam setiap hari. Namun ia tak pernah mengeluh. Yang terpenting kalian bisa terus sekolah, katanya setiap kali aku menawarkan untuk berhenti kuliah dan membantu mencari uang. Di tengah kondisi keluarga yang semakin sulit, aku merasa bertanggung jawab untuk membantu. Saat itu aku sudah duduk di bangku kuliah, jurusan ekonomi. Impian ayah dan ibu agar aku bisa memperbaiki nasib keluarga. Aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe untuk membantu biaya kehidupan dan kuliahku sendiri. Namun semakin hari, semakin sulit rasanya menjaga keseimbangan antara belajar dan bekerja. Kadang aku merasa ingin menyerah, tapi ketika melihat ibu yang terus berjuang tanpa kenal lelah, aku tahu aku tak bisa menyerah begitu saja. Hari-hari terasa semakin berat saat melihat kondisi ayah yang semakin menurun. Ayahku yang dulu penuh dengan semangat, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Sesekali ia tersenyum kepadaku dan adikku, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Namun aku tahu betapa berat penderitaan yang ia rasakan.
Setiap malam, aku sering terjaga, memikirkan bagaimana nasib keluarga kami ke depannya. Kegelisahan yang menghantuiku tak hanya soal kesehatan ayah, tetapi juga masa depan yang terasa semakin suram. Biaya rumah sakit yang semakin mahal, tabungan yang semakin menipis, dan pendapatan ibu yang tak seberapa membuatku khawatir. Meskipun begitu, aku berusaha keras untuk tetap tegar. Aku tahu satu-satunya cara agar kami bisa keluar dari situasi ini adalah dengan bertahan dan terus berjuang. Meskipun seringkali aku merasa tak sanggup. Keadaan semakin berat ketika ayah harus berhenti total bekerja. Ibu berusaha mencari lebih banyak pesanan jahitan, tetapi penghasilannya tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan kami. Apalagi pengobatan biaya ayah yang tak sedikit. Aku merasa terhimpit oleh beban yang terus bertambah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menjadi penguatku. Harapan. Ayah dan ibu selalu menanamkan padaku bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Meskipun jalan itu belum tampak di depan mata. Aku percaya, di balik semua kesulitan yang kami hadapi, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kami. Di tengah cobaan hidup ini, aku bertekad untuk tetap melanjutkan pendidikan, meski harus berbagi waktu antara kuliah dan belajar. Aku ingin memberikan yang terbaik. Impianku sederhana. Aku ingin lulus dan mendapatkan pekerjaan yang layak, agar bisa meringankan beban ibu, serta mewujudkan impian ayah yang selalu ingin melihat aku sukses. Di tengah kehidupan yang semakin berat untuk dijalani, di tempat lain ada seorang laki-laki tua yang berusia 52 tahun, yang sedang dilanda kesedihan yang mendalam. Dia adalah Pak Joko, seorang yang akan mengubah hidupku dan keluargaku. Pak Joko adalah sosok yang bijaksana di mata orang, tampak memiliki segalanya. Seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi, dengan proyek-proyek besar yang tersebar di berbagai kota besar. Namun di balik kesuksesan materi yang ia capai, tersimpan luka yang membekas di dalam hidupnya. Luka yang tak mudah sembuh, meski dari luar ia nampak sempurna. Dulu hidup Pak Joko terasa utuh ketika istrinya, Kartika, masih ada di sisinya. Pernikahan mereka berlangsung selama 15 tahun, penuh dengan cinta, tawa, dan saling mendukung yang begitu kuat. Kartika adalah perempuan yang sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa. Baginya, Pak Joko tidak hanya seorang suami, tetapi juga sahabat dan tempat berbagi segala cerita hidup. Bersama Kartika, Pak Joko merasa lengkap, seimbang, dan selalu punya alasan untuk kembali pulang dari hiruk-pikuk bisnisnya yang menuntut. Meskipun mereka belum dikaruniai seorang anak, namun seperti badai yang datang tanpa tanda, kehidupan sempurna Pak Joko tiba-tiba berubah. Kartika didiagnosis mengidap kanker yang sudah mencapai stadium akhir. Saat itulah hidup yang ia bangun dengan Kartika perlahan hancur. Setiap kali melihat istrinya melemah oleh penyakit, Pak Joko merasa tak berdaya, terjebak dalam kenyataan bahwa tidak ada kekuasaan, kekayaan, atau usaha yang bisa mengembalikan kesehatan Kartika. Ia mendampingi Kartika dalam setiap pengobatan yang menyakitkan dan menyaksikan perlahan-lahan kehidupan wanita yang ia cintai memudar di depan mata. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Kartika menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan kekosongan yang mendalam di hati Pak Joko. Rumah yang dulu dipenuhi dengan kehangatan dan tawa kini terasa hampa. Setiap sudut rumahnya, setiap barang yang dulu pernah disentuh oleh Kartika, seolah mengingatkan Pak Joko pada kepergiannya. Kehilangan ini menghancurkannya lebih dari apapun. Setelah kepergian Kartika, Pak Joko mencoba menenggelamkan dirinya dalam pekerjaannya. Ia membenamkan diri dalam rutinitas, bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil setiap proyek yang ada, berharap kesibukan bisa mengalihkan rasa sakit yang ia rasakan. Namun tak peduli seberapa sukses karirnya, tak ada yang bisa menggantikan tempat Kartika tinggalkan.
Rumah megahnya yang dulu penuh dengan cinta, kini terasa dingin dan kosong. Setiap kali ia pulang setelah hari-hari yang panjang di kantor, yang menyambutnya hanyalah kesunyian. Pada saat itu, Pak Joko mulai menyadari bahwa meskipun ia memiliki segalanya secara materi, kehidupannya tetap hampa. Banyak wanita yang mendekatinya, sebagian karena kekaguman terhadap sosoknya sebagai pria sukses. Sebagian lagi karena harapan akan kehidupan mewah yang bisa mereka dapatkan bersama Pak Joko. Namun di mata Pak Joko, tak ada yang mampu menggantikan Kartika. Dia selalu membandingkan setiap senyuman dan perhatian yang diberikan wanita lain dengan kenangan Kartika. Dan itu membuatnya semakin sulit untuk membuka hati kembali. Meskipun sering mendapatkan tawaran untuk menikah lagi, Pak Joko selalu menolak. Baginya, Kartika bukan hanya sekedar istri, tetapi separuh jiwanya. Setiap kali ia memandangi foto pernikahan mereka, ia kembali teringat betapa istimewanya Kartika. Seorang istri yang memberinya dukungan tanpa syarat, dan seorang istri yang tak pernah bisa tergantikan. Namun kehidupan tetap berjalan. Meski hati Pak Joko masih terjebak dalam masa lalunya, di balik topeng pengusaha sukses yang tangguh, dia adalah pria yang kesepian dan terus dihantui oleh bayang-bayang kenangan masa lalu. Hingga suatu hari, tanpa ia sadari, takdir mempertemukan Pak Joko dengan keluargaku. Aku masih ingat kisah 5 tahun yang lalu, saat ayahku masih bisa bekerja sebelum penyakit menyerang kondisi fisiknya. Kisah pertama kali Pak Joko dan ayahku bertemu. Saat itu mendung. Suasana di sekitar proyek konstruksi terasa sunyi. Hanya ada suara mesin-mesin dan aktivitas para pekerja bangunan yang samar-samar terdengar. Pak Joko dalam rutinitas sehariannya sedang meninjau proyek. Di sela-sela aktivitas tersebut, matanya tertuju pada seorang pria yang sedang duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke depan dengan wajah yang penuh kelelahan. Pria itu dengan tubuh tirus dan raut wajah yang dipenuhi garis-garis tua, tampak seperti seseorang yang sedang memikul beban hidup yang sangat berat. Itu adalah ayahku. Pak Joko berhenti dan mengamati pria itu dari kejauhan. Ada sesuatu dalam diri ayahku yang menarik perhatiannya. Bukan hanya fisiknya yang lelah, tetapi juga aura kesedihan yang menyelubungi dirinya. Tergerak oleh rasa penasaran dan empati, Pak Joko pun mendekat. Pak Joko mendapati ayah dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Pakaian ayah lusuh, wajahnya nampak tirus, dan setiap gerakan tubuhnya mencerminkan rasa putus asa. Setelah berbincang, Pak Joko mengetahui bahwa ayahku sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Saat itu hutang-hutang keluargaku mulai menumpuk akibat biaya pengobatan yang terus membengkak. Meskipun belum separah sekarang dan sebagai kuli bangunan, penghasilannya sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang. Pak Joko mendengarkan cerita hidup ayahku dengan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, Pak Joko semakin tersentuh oleh perjuangan ayah dan keluarga kami. Dalam kehidupannya yang serba berkecukupan, Pak Joko jarang menemukan seseorang yang begitu tegar dalam menghadapi penderitaan. Meski terjebak dalam himpitan ekonomi dan kondisi kesehatan yang buruk, ayah tetap berjuang demi keluarganya. Pak Joko yang selama ini hidup dalam kehampaan meski dikelilingi kemewahan, merasakan suatu keinginan mendalam untuk membantu ayahku. Ia menawarkan bantuan finansial dengan segera, melunasi sebagian hutang yang menjerat keluarga kami. Bantuan dari Pak Joko datang pada saat yang sangat dibutuhkan. Di tengah keputusasaan, ayahku mendapatkan secercah harapan. Meskipun sebelumnya ia hampir menyerah, kehadiran Pak Joko seolah memberikan angin segar bagi kehidupan kami. Hutang-hutang yang perlahan dilunasi membuat beban hidup yang selama ini dipikul ayah terasa lebih ringan. Pekerjaan yang lebih stabil juga memberikan ayah kepastian bahwa ia masih bisa berjuang untuk keluarganya.
meskipun kondisi kesehatannya semakin menurun. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam kehidupan keluarga kami. Bagi ayah, bantuan Pak Joko bukan hanya soal uang, tetapi lebih dengan tanggung jawab dan rasa belas budi yang harus ia kembalikan nanti. Beberapa tahun kemudian, penyakit ayah semakin memburuk dan akhirnya beliau meninggal dunia, meninggalkan ibu dan aku dalam kondisi yang sangat sulit. Kami tidak hanya kehilangan sosok kepala keluarga, tetapi juga terjebak dalam kesulitan ekonomi yang semakin mencekik. Ibu yang merasa berhutang budi pada Pak Joko karena kebaikannya, teringat akan janji ayah sebelum meninggal. Dia memutuskan untuk menghubungi Pak Joko dan menawarkan sebuah ide yang mungkin bisa membantu memperbaiki kondisi kami. Ide itu adalah perjodohan antara aku dan Pak Joko. Ibu tahu bahwa Pak Joko adalah orang yang baik yang sudah banyak membantu kami. Meskipun perbedaan usia kami sangat besar, Ibu percaya bahwa Pak Joko bisa memberikan masa depan yang lebih baik untukku. Awalnya Pak Joko ragu. Perbedaan usia yang cukup besar membuatnya merasa canggung. Namun setelah mengingat janji ayahku dan merasa simpati pada kondisi kami, akhirnya Pak Joko menyetujui perjodohan tersebut. Asalkan aku setuju dengan keputusan itu. Saat ibu mengungkapkan rencana perjodohan itu, seluruh dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku merasa seperti diterjang gelombang besar yang memaksa aku terbenam dalam lautan ketidakpastian dan kepedihan. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, terpaksa menjalin ikatan dengan seorang pria yang usianya jauh di atasku, yang bukan hanya asing, tetapi juga membawa beban emosional yang berat. Kehidupan kami telah mengalami berbagai kesulitan sejak ayah sakit, hutang yang menumpuk, biaya pengobatan yang terus meningkat, dan tekanan sehari-hari yang kami hadapi. Semuanya menambah beban di pundakku. Sekarang aku dihadapkan pada keputusan yang nampaknya akan mengubah seluruh arah hidupku. Terasa tertekan, marah, dan bingung menguasai diriku, membuatku hampir tak bisa lagi berpikir jernih. Keluarga kami memang dalam keadaan yang sulit, tetapi merasakan seolah aku harus menjadi bayaran untuk budi baik Pak Joko terasa sangat tidak adil. Di tengah-tengah malam yang sunyi, aku duduk di sudut kamar dengan air mata yang terus mengalir di pipiku. Hatiku penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Mengapa harus aku? Kenapa harus ada pengorbanan yang begitu besar hanya untuk membayar hutang budi yang entah bagaimana bisa menenangkan hati ibu? Suara isak tangisku pecah dalam keheningan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghibur perasaanku yang terluka. Ibu dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah dan kepedihan hanya bisa menghela nafas panjang. Raut wajahnya menunjukkan betapa beratnya keputusan ini baginya. Nak, ibu tidak ingin ini terjadi, tapi ibu yakin ini adalah yang terbaik. Pak Joko bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu, dan mungkin ini satu-satunya cara kita untuk bisa keluar dari kesulitan ini, katanya. Suaranya penuh dengan kepedihan dan keputusasaan. Kata-kata ibu tidak menyurutkan rasa sakit di hatiku. Aku tahu betul bahwa niat ibu adalah untuk kebaikan kami. Namun kenyataannya membuatku merasa tertekan dan tidak berdaya. Aku merasa terjebak dalam situasi yang seolah-olah tidak memberikan pilihan lain selain menerima takdir yang dipaksakan. Meskipun aku menyadari bahwa keputusan ini bukanlah yang diinginkan ibuku, tetap saja rasanya sangat tidak adil untuk diriku. Setelah berhari-hari bergelut dengan perasaan dan mencoba mencerna apa yang akan terjadi, aku akhirnya mencapai titik di mana aku merasa tidak memiliki pilihan lain. Untuk ibuku yang telah berjuang keras demi keluarganya, dan untuk mengenang ayahku yang telah berkorban seumur hidupnya untuk kami, aku akhirnya menyerah pada keputusan tersebut. Hatiku penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, namun aku memutuskan untuk menerima perjodohan ini. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan terasa salah dan penuh konsekuensi. Hari itu,
Aku merasa seolah-olah hidupku telah dirampas. Meskipun pernikahan ini berlangsung dengan hikmat, dihadiri keluarga dan teman-teman yang penuh harapan, aku hanya bisa merasakan kehampaan. Semua orang tampak bahagia, menganggapku beruntung karena dinikahi oleh pria sukses seperti Pak Joko. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang kosong. Pernikahan ini bukanlah sesuatu yang kubayangkan atau aku inginkan. Setelah pernikahan, aku pindah ke rumah Pak Joko yang besar itu. Meskipun mewah, terasa sangat dingin dan asing. Pak Joko memang baik, bahkan mungkin terlalu baik. Ia selalu berusaha membuatku nyaman. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kurasakan, cinta. Aku hanya bisa duduk canggung saat dia mencoba mendekatiku. Nisa, aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu sampai kau merasa nyaman. Katanya lembut suatu malam. Aku hanya mengangguk. Di dalam hatiku, aku bertanya-tanya, kapan aku akan merasa nyaman? Atau apakah aku bisa-bisa nyaman di sini? Hari-hari berlalu, dan meskipun awalnya aku menjaga jarak, aku mulai melihat sisi lain dari Pak Joko. Dia pria yang sabar, mungkin terlalu sabar. Setiap kali aku merasa terpuruk, dia ada di sana tanpa banyak bicara, seakan-akan memahami bahwa keheningan adalah yang kubutuhkan. Suatu malam aku menangis. Aku merindukan ayahku, rumah kecil yang penuh kehangatan. Pak Joko duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Tangannya lembut menepuk bahuku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit nyaman berada di dekatnya. Perlahan-lahan aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Meskipun aku belum bisa mencintainya, ada rasa tenang yang ia berikan. Dia bukan suami yang kurindukan, tetapi dia pria yang baik yang tidak memaksakan perasaannya padaku. Meskipun hubungan kami mulai membaik, rasa bersalah itu terus menghantui setiap langkahku. Pak Joko dengan segala kebaikan dan perhatian yang tak terhingga, terus menunjukkan kepedulian yang mendalam. Dia memberikan segalanya tanpa mengharapkan imbalan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih. Namun meski dia telah melakukan begitu banyak untukku, aku merasa kesulitan untuk membalas kebaikannya dengan cinta yang tulus. Setiap kali Pak Joko tersenyum padaku, matanya memancarkan kelembutan dan harapan. Rasa bersalah di hatiku semakin besar. Aku tahu betapa dia ingin melihatku bahagia, dan bagaimana dia berusaha keras untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. Namun perasaanku yang belum sepenuhnya bisa menyatu dengan ikatan ini, membuatku merasa tertekan dan tidak nyaman. Di malam hari ketika aku berbaring di ranjang bersama Pak Joko, pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apakah aku egois? Tanyaku dalam hati. Suara batin ini menjadi semakin keras. Aku tidak bisa membalas kebaikannya dengan cinta. Rasa bersalah ini terus-menerus mengganggu ketenanganku. Seolah-olah aku sedang berdiri di tepi jurang emosional yang dalam. Situasi ini semakin rumit ketika ibuku mulai menanyakan soal cucu. Setiap kali percakapan tentang masa depan keluarga muncul, aku hanya bisa tersenyum kaku dan tidak tahu harus berkata apa. Hubungan kami dengan Pak Joko belum sampai ke tahap yang memungkinkan kami untuk berbicara tentang keturunan. Perasaanku tetap terombang-ambing di antara tuntutan masyarakat yang mendesak dan kebingungan batin yang tidak kunjung reda. Pak Joko dalam segala kebijaksanaannya tidak pernah menekan atau menuntutku soal keturunan. Seolah-olah dia memahami posisiku yang rumit dan tidak ingin menambah beban di pundakku. Dia tetap bersikap sabar dan penuh pengertian, memberikan ruang untuk mengatasi segala perasaan yang mungkin ada di dalam diriku. Namun desakan dari luar, terutama dari ibu dan masyarakat, semakin membuatku gelisah. Setiap kali aku menghadapi pertanyaan atau komentar mengenai cucu, hatiku terasa semakin berat. Aku merasa terjebak di tengah-tengah harapan yang tidak bisa aku penuhi, dan perasaan yang belum bisa aku ungkapkan secara penuh.
Meskipun aku tahu bahwa Pak Joko adalah pria yang sangat baik dan layak mendapatkan kebahagiaan, aku merasa kesulitan untuk menyatukan perasaanku dengan kenyataan. Rasa bersalah ini menjadi bayangan yang terus mengikuti setiap langkahku, menghalangi kebahagiaan yang seharusnya bisa kurasakan. Aku berharap bahwa seiring waktu, perasaan ini akan menunjukkan jalannya, dan aku bisa menemukan cara untuk mencintai Pak Joko dengan sepenuh hatiku. Namun untuk saat ini, aku terjebak dalam pusaran emosi yang tidak kunjung reda, mencari jalan keluar dari rasa bersalah yang menghantui. Namun suatu malam, percakapan yang mendalam membuatku semakin merasa bersalah dengan suamiku, Pak Joko. Setiap kami duduk berdua di ruang tamu, Pak Joko memulai pembicaraan yang membuat hatiku tersentuh. Jika kamu merasa tidak bahagia, aku tidak akan menahanmu. Kamu tahu itu kan? Suaranya lembut, penuh dengan kejujuran. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Kenapa Bapak mengatakan hal seperti itu? Aku sudah cukup tua, dan aku tahu pernikahan kita tidak seperti yang kau bayangkan. Jika kau merasa ini bukan tempatmu, aku bisa melepaskanmu. Meskipun itu akan sulit bagiku, katanya dengan tatapan teduh. Mendengar kata-katanya membuat hatiku semakin pedih. Ia telah berkorban begitu banyak untukku, bahkan rela membiarkanku pergi jika itu membuatku bahagia. Tidak ada suami yang akan semudah itu melepaskan istrinya tanpa rasa egois. Namun Pak Joko berbeda. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa tulusnya perasaannya. Setelah pembicaraan itu, perlahan hatiku mulai terbuka. Aku mulai melihat Pak Joko dengan cara yang berbeda. Cinta yang tadinya tidak ada, perlahan mulai tumbuh. Bukan cinta yang menggebu-gebu seperti dalam kisah romantis, tetapi lebih seperti kasih sayang dan penghargaan yang mendalam. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersama. Kami berbicara lebih sering, tertawa bersama, dan mulai menikmati momen-momen sederhana seperti berjalan-jalan di taman atau menonton televisi bersama di malam hari. Dia selalu sabar dan penuh perhatian, membuatku merasa dihargai. Hari demi hari, aku mulai merasa nyaman berada di sisinya. Meskipun awalnya aku merasa asing dalam pernikahan ini, sekarang aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Cinta itu, meskipun tumbuh perlahan, kini mulai mekar. Beberapa bulan setelah itu, kejutan besar menghampiriku. Aku hamil. Berita ini datang sebagai kejutan tidak hanya bagiku, tetapi juga bagi Pak Joko. Kami tidak pernah merencanakan ini. Bahkan tak pernah membicarakan soal anak. Saat aku memberitahukan kabar ini, Pak Joko terlihat terharu, tetapi kemudian wajahnya berubah penuh kebahagiaan. Air mata menetes dari matanya ketika dia memelukku erat. Akhirnya, kita akan punya keluarga kecil, ucapnya sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai dalam pelukannya. Mungkin ini takdirku, dan mungkin inilah jawaban dari semua keraguanku selama ini. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang kami beri nama Amanda. Kelahiran Amanda membuat kebahagiaan luar biasa dalam hidup kami. Pak Joko, yang sebelumnya nampak kesepian setelah kehilangan istrinya yang pertama, kini menemukan kebahagiaan yang baru. Aku pun merasakan hidupku lebih lengkap, meskipun awalnya aku menikah dengan keterpaksaan. Cinta yang tumbuh perlahan itu kini sudah menjadi bagian dari hidupku. Pak Joko, suami yang dulu hanya terasa sebagai orang asing, kini menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Cinta ternyata bisa datang dari arah yang tak terduga. Hubungan kami mungkin dimulai tanpa cinta, tetapi dalam kesabaran, pengorbanan, dan penerimaan, kami berhasil membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah dari yang pernah kami bayangkan. Aku kini mengerti
bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta yang membara di awal, tetapi dari kesediaan untuk menerima dan menghargai seseorang dengan sepenuh hati.